Halo Pak, kok Raisa? Ya, selamat pagi, Anissa. Ini Pagi Pak. ada teman-teman yang Iya. udah di-share di grup ya. Belum Mi. Oh, Sebentar Pak. ya di-share dulu di grup. Iya. Supaya kalau ada yang mau masuk kan nanti biar masuk. Gitu. Iya. Oke, saya mulai untuk materi hari Iya, ini. Pak. Judulnya yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ini masuk. Sudah masuk ya? Iya, Pak. Oke. Ukuran pemusatan data untuk bagian selanjutnya dari materi-materi yang minggu lalu. Sebelumnya saya mau mengatakan untuk minggu depan kita adakan minggu tenang Iya. karena tanggal 20 ya, betul ya? Iya, UTS-nya. Iya, tanggal 20 UTS. Nanti teknikalnya ya tinggal saya kirim soal, kemudian nanti silakan dibuat secara tertulis, kemudian di-scan hasilnya, lalu dikirimkan ke saya. Iya, Pak. Itu aja. Jadi supaya tetap tertulis biar mudah. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Langsung saya masuk ke materi. Untuk materi hari ini judulnya ukuran pemusatan data. Nah, pengantar. Jadi dalam setiap ukuran data, setiap kumpulan data itu ada 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili suatu data tersebut, yaitu yang sering kita lakukan ya, yaitu mencari rata-rata, mean, kemudian median, kemudian modus. Nah, ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 3 ukuran pemusatan data tersebut, yaitu mean, modus, dan median. Mulai yang pertama, yaitu rata-rata hitung atau disebut mean. Untuk rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ya, kalau kita mau ngitung rata-rata, rumusnya kan tinggal dijumlahkan X1, X2, X3, X4, X5 dibagi N. N itu berarti jumlah dari data yang akan dihitung rata-ratanya itu. Misalkan 5 ya berarti di sini N-nya adalah 5. Maka nanti ketemu jumlah rata-rata. Selanjutnya, rumus yang lain untuk menghitung rata-rata akan seperti ini. Sigma N I sama dengan 1, XI dibagi N. Wah, kalau untuk yang kedua ini sepertinya rumusnya lebih ribet, kan? Lebih ribet.
Selanjutnya, untuk keterangannya dari V, menyebutnya V ya, itu rata-rata X dan N adalah banyaknya data. Langsung ke contoh perhitungan dari rata-rata hitung data tunggal. Contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut ini. Dari jumlah datanya, itu kalau kita hitung ada 6, kemudian nilainya di sini, jika dijumlahkan nominalnya 42. Sehingga diketemukan bahwa rata-rata 42 dibagi 6. Ketemunya 7. Jadi rata-rata hitung adalah 7. Itu. Simpel ya, sederhana ya, pastinya bisa. Selanjutnya, ini ada rumus yang belum saya kasih. Saya kasih apa? Animasi. Tiba-tiba muncul. Nah, untuk yang berikutnya di sini rata-rata hitung data berbobot. Yang disebut data berbobot itu ya berarti memiliki bobot nilai, beda dengan yang tadi. Kalau yang pertama itu nilai yang sifat datanya itu data tunggal. Nah, kalau yang kedua di sini data berbobot. Dilihat dari sini, yang pertama di sini dulu, nilai 3, 6, 7, 7, 9, 2, 3, 1, 4 frekuensinya. Nah, kemudian dari nilai dan frekuensi ini kita buat model seperti ini. Jadi diubah menjadi bentuk tabel. Nilai disimbolkan X, frekuensi F. Di mana nilai F itu kalau dijumlahkan ketemunya 10. Kalau F kali X, nilai kali F, X kali F di sini ya. Kemudian 6, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Jadi dijumlahkan dulu untuk F kali X, ketemu total 67. Sehingga ketemu di sini kesimpulannya jumlah Fx. Ini sorry, ini F-nya harusnya kecil. Jumlah Fx yaitu 67. Kemudian jumlah F adalah 10. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Ya, bukan. Yang ini saja. Untuk menghitung rata-ratanya ini, pakai rumus seperti ini. Jumlah Fx dibagi, biar rumusnya masuk. Simbol. Nah, di ketik manual enak nih. Berarti kan 67 dibagi 10.
berapa? 6,7. Iya. Hasilnya jadi 6,7. Ya, saya 6,7. Jadi di sini untuk rata-ratanya adalah 6,7. Gitu. Untuk menghitung data berbobot, rata-rata data berbobot dikali dulu berarti ya. Selanjutnya, saya gini aja deh, biar mudah untuk hitungnya, gitu ya. Yang ketiga, rata-rata hitung data kelompok. Kita kan pernah ketemu yang namanya data bentuknya interval dengan jumlah frekuensi, yaitu minggu lalu, gitu ya. Ada kelas interval, kemudian ada frekuensi, jumlah frekuensi di sini. Nah, untuk menghitung, di sini ada berapa? Lihat dulu. Ada dua cara dalam menghitung rata-rata data kelompok. Untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan teknik cara langsung. Cara langsung itu seperti ini. Nah, tidak ada apa-apanya. Ini langsung aja saya tambahkan. Untuk cara langsung. Pertama, itu dicari dulu nilai tengahnya. Atau singkatannya adalah M. Dengan cara ya, untuk mencari nilai tengah dari 20 sampai 29, kalau kita buka sebuah deret tengah, ketemunya itu adalah 24,5. Kalau yang ini 34,5. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah ketemu, kita jumlahkan nilai tengah dengan nilai tengah F kali M. Bikin kecil. F-nya kecil, titik M. 4 kali 24,5 ketemunya 98. Coba buka kalkulator. Betul ya, 98 ya. Keluar. Iya, maaf, keluar. Setelah sudah 8, kemudian 7 kali 34, 241, 5, 356, 64, terus 580, 55,
596 169. Nah, kalau semuanya itu di total dan fasilitas dengan cara gratis. Untuk jumlahnya langsung aja deh, yaitu 2695. Nah, jumlahnya. Yang bisa diketahui dari tabel ini adalah jumlah F dan jumlah FM. Coba ini ya. Enggak, ini akan mati. Jumlah F itu adalah 50. Kemudian jumlah F UTM adalah 2695. Kemudian untuk mencari rata-ratanya, langsung sama seperti bagian yang di sini. Jumlah FM dibagi jumlah F, berarti 2695 bagi 50. Sehingga ketemunya adalah 539. iya, 53,9. Jadi ini merupakan rata-rata dengan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan rata-rata sementara atau metode shortcut, di mana rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah FD dibagi N kali 1. Untuk rata-rata sementara atau PA itu rata-rata hitung yang diasumsikan. Kemudian F frekuensi kelas, D penyimpangan nomor interval kelas, N jumlah frekuensi, dan I interval kelas. Nah, untuk tahapannya, jadi secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata atau PA. Yang kedua, menentukan penyimpangan nomor interval kelas jadi dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Kemudian ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Langsung kita eksekusi menggunakan ya, tabel yang sudah ada. Yang saya tambahkan, ini saya ganti dulu.
tambah di sini titik tengah. Nah, yang saya jadikan titik tengah di sini adalah bagian di sini 54,5, ya tengah-tengah dari 20 sampai 89, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, tengah-tengahnya kan pasti 4 ya. Tapi sebetulnya ini sembarang. Nanti bisa dicoba contoh kalau misalnya titik tengahnya dipindah di sini atau di sini. Kemudian untuk penyimpangan sesuaikan dengan titik tengah. Ini dimulai dari 0. Kalau ke atas itu berarti minus 1, ini minus 2, ini minus 3. Kalau ke bawah itu plus. Sehingga bisa kita jumlahkan, yaitu F kali D. Dimulai dari atas, ini minus 12, ini minus 14, minus 8, 0, 9, 8, 6. Nah, sehingga untuk jumlahnya di sini adalah kalau dijumlahkan jadi minus 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan TA tambah sekian di sekian. Gunakan ya. Yang pertama adalah V, dari simbolnya dulu. Ini soalnya harus sesuai sama simbol-simbolnya. V sama dengan gimana? Di copy aja yang tadi, nggak bisa toh. Oh ini ya. Jadi ini bentuknya enggak bukan simbol. Sebenarnya enggak, bukan equation. Langsung aja untuk PA. Ini kan tadi adalah rata-rata itu yang diasumsikan. Nah, ini yang diasumsikan itu kan rata-ratanya titik tengahnya 54,5. Nah, sehingga bisa masukkan 54,5 ditambah FD min 3 F, jumlah FD dibagi N. Jumlah FD itu kan berarti FD min 3 dibagi jumlah N itu adalah F yang dimasukkan. Ini N ini jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi kan berarti kan ini ya. Ini. 50. Iya. Berarti di sini 50 dibagi 3.
Tapi ini harus dikasih kurung dulu untuk supaya ini kan, nah dibikin seperti itu, dikali 10. 10 itu adalah interval kelas 20 sampai 29, itu kan berarti 10 ya, betul ya. 20 sampai 29, kalau kita hitung, itu kan jumlah intervalnya itu ada 10. Bukan jumlah ke bawah, bukan. Tapi dari 20 sampai 29. Betul ya? Nah, ketemunya berapa? Nah, kita hitung. Ini ketemunya 53,9. Salah, kebalik. Bukan, ini minus 3, bawahnya 50. Nah, ini yang benar. Jadi hasilnya sama dengan yang di atas tadi ya, yaitu 53,9. Oh ini. Oke. Hitung rata-rata Pak Yuri, kita bangun ya. Nah, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah XY yang mana saja. Artinya dalam contoh di atas boleh kasih rata-rata tengah ada di kelas 1 atau 2 dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar, dianjurkan memilih titik tengah yang tertinggi frekuensinya, yaitu 12. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, nilai frekuensi itu yang 12. Tujuannya apa? Supaya penyimpangan dan FD-nya itu 0. Kalau misalkan semakin turun, ini misalkan saya pilih yang ada di sini, berarti di sini kan 0. Nanti naiknya minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan tinggi sekali nanti angkanya. Ataupun sebaliknya, misalkan titik tengahnya tak taruh sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan lebih tinggi gitu kan, nilai yang kita hitung. Seperti itu. Berikutnya, yaitu bahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Untuk catatan, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi 2. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah. Dan nilai data itu merupakan nilai median. Ini kalau datanya ganjil. Maka kita dengan mudah bisa langsung menentukan nilai median tersebut. Jika N genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Untuk contoh, nah di sini median dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Itu yang A. Kemudian yang B 7, 8, 6, 9, 7, 10.
Yang pertama ya. Kemudian untuk penyelesaiannya ganti. Oke. Solusinya perhitungan yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu supaya mudah dalam mencari nilai median. Diurutkan dulu, jadi dimulai dari 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kan mudah sekali. Nilai mediannya berarti berapa? 7. 7. Kalau dilihat kan dengan mudah kan ketemu 7. Tapi misalkan kita masukkan ke dalam buah rumus sekarang, yaitu N plus 1 dibagi 2. Saya pakai rumus ini ya. N plus 1 dibagi 2. Maka N-nya itu adalah 7. 7 data dibagi 2. Ketemu berapa? 4. 4. Nah, maksudnya 4 di sini adalah data keempat. Urutan keempat. Data keempat. Kalau data keempat berarti kita hitung 1, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ketemunya Tetap 7. iya, tetap 7. Nah, gitu. Jadi ini kalau menggunakan yang namanya rumus N plus 1 dibagi 2. Jadi bukan terus hasilnya 4, bukan ya, tapi data urutan ke-4. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, untuk yang kedua di sini tetap pertama kita urutkan dulu mulai dari 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ini untuk yang kedua. Dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari median. Seperti ini. Maka 3,5. 6 toh berarti toh N-nya 6 tambah 6 plus 1 bagi 2. Maka ketemunya 3,5. Tapi data ke 3, 3,5. 3,5 ya. Iya. Ketemunya 3. Ketemunya 7, nilai tengahnya 7,5. Indaan, Pak. Iya, betul. Ini mau tak kasih sing apa?
Untuk ribet nih. Makasih saya rasa ribet ya. Nah, setengahnya ada di sini. Nah, enggak ada. 3,5 ya. Tapi bagusnya 3,5 kok. 3/1/2. Oke. 3/1/2. Ih, kayak itu. Nah, Nggak bisa. uppercase, lowercase. Nah, gitu aja. Udah gitu aja Pak. Aku mudeng kok Pak. Mudeng ya. Nah, Ya. jadi data ketiga supaya data ketiga ini kan 7. Nah, untuk setengahnya itu berarti gini, 7 ditambah 1/2. Coba kamu tulis di sini. 7. Nah, di buku ya. 7 ditambah Ya. 1/2 kurung buka Ya. D4 kurangi D3. D4 kurangi D3 itu artinya gini, data keempat dikurangi data ketiga. Ini data keempat berarti kan 8. Dikurangi 7. 7. Nah, kurung tutup. Nah, itu kalau dihitung hasilnya berapa? Setengah kali 1 berapa? 0,5 kan? Oh ya 0,5 ya sama ya gitu Pak. Nah, sama aja kan? Jadi 7 tambah 0,5 ketemunya 7. Oh, ini rumus. Iya, begitu. 7 itu apa tadi ya? 7 itu merupakan data ketiga. Data ketiga. Data ketiga. Gitu, sudah jelas ya? Iya Pak. Oke. Selanjutnya, median data kelompok. Wah, keriting meneh. Nah, misalnya bisa nulis ning whiteboard ngono iki lho enak kan? Iya. Kayak grafik pad. Oh, iya. Nah, udah langsung aja. MD sama dengan median data kelompok, LME batas bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, EF frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan I interval kelas median. Udah, tabelnya cuma seperti ini aja. Masih sama menggunakan tabel yang seperti tadi. Nah, selanjutnya untuk solusinya gunakan tabel ini. Tetap oke. Saya mau cari yang pertama adalah kelas mediannya dulu. Letak median. Letak median itu ini kalau kita hitung jumlah intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan tengah-tengahnya ini ya. 50 sampai 59 atau kelas 4. Bisa dicari dengan cara bisa ditulis. Iya Pak. Udah. Letak median sama dengan udah. Letak median sama dengan setengah N. Setengah N. Nah, oke. Nah, setengah N itu setengah kali 50. Nah, N itu kan jumlah dari frekuensinya ini.
Jadi totalnya 50 jumlah frekuensi. Udah, ketemunya berapa? Setengah kali 50? 25. Oke, itu ya. Iya. Selanjutnya itu di skip dulu. Setengah N itu nanti untuk ini loh. Untuk rumus yang ini. Jadi kita sudah ketemu setengah N, yaitu 25. Kemudian letak median pada kelas 4, yaitu ada di sini. Letak mediannya, sudah ada di sini. Untuk cari LME-nya. Gimana? Batas bawah kelas median, LME. Batas bawah kelas median dilihat berdasarkan posisi kelas interval. Untuk LME itu kalau batas bawah dari 50 berarti 49,5. Gitu. Ini saya tambahkan dulu frekuensi kumulatif kurang dari. Tambahkan. Frekuensi kumulatif kurang dari. Mulai dari 4, 4 tambah 7, 11, 11 tambah 8, 19, kemudian 31, kemudian 40, kemudian 48, 50. Oke. Jadi LME itu diambil dari batas bawah di bagian ini. Jadi kalau saya kasih sebuah garis, berarti letaknya di sini. Nah, saya taruh di sini ya. Tidak sini. Ini berarti batas bawah 49,5. Kemudian untuk jumlah F, sigma F, itu jumlahnya 19, diambil dari sini. Data angka di sini. Jumlah F, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median, itu kan yang ini. Oh ya, 19. Nah, 19. Selanjutnya, FM sama dengan 12. Nah, 12 berarti kan diambil dari ini. Kemudian FM ya. Frekuensi kelas median, jadi 12. Iya. Ini frekuensi kelas median, jadi 12. Masih ada lagi. Tinggal I. Ya. I berarti jumlah datang. 50 sampai 59. 10. Ya. Interval kelas median. Itu 10. Nah, semuanya itu dimasukkan ke dalam
rumus Ini yang aku tadi. Ini, MD ya, apa coba tadi? MD sama dengan 49,5. Kamu tulis ya, tambah tambah yang besar, ya Kak, kurung buka besar dulu. 19 per Ini FM setengah per N itu kan tadi setengah kali 50 ya. Setengah 50 maksudnya. 25 Nah, 25 dikurangi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 19 tadi 19, betul. Terus dibagi FM. FM-nya tadi 12. 6 per 12 Kurung tutup kali 10. Berarti kan rumusnya 25 kurangi 19 dibagi 12. 25 kurangi 19 itu 6 per 12, berarti kan setengah ya. ya Pak, Setengah kali 10, 5 gitu. 54,5 hasilnya. Iya, betul. Jadi hasilnya ketika kita sudah masukkan ke dalam rumus, MD ketemunya 54,5. Ini saya membayangkan apa yang kelas sore nanti mau, seperti kayak kamu. Suruh hitung seperti itu. Karena kan emang lebih enak kalau ditulis pakai tangan, loh. Ini orang-orang udah berapa lembar ya aku tuh ya. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Ini kan sama wae kayak yang tadi ya Pak, 54,5 sini. Kok ribet menit. Benar. Yang apa pertama tadi tuh? Tadi mode shortcut kayak titik tengah. Oh iya, Ya, itu. itu rumusnya. Ya itu deh. Ya. Emang seperti itu kok. Jadi sesuatu yang sebetulnya mudah tapi dibikin rumit. Nah, hasilnya sama. 54,5. Tapi kan lebih asik toh. Nah, dipamerke kan. Asik gue. Iya. Jadi mencari nilai titik tengahnya tadi. Oke, terakhir yaitu modus. Nilai data yang sering muncul, intinya gitu aja ya. Nah, tetapi dalam sebuah nilai modus itu bisa memiliki 2 modus atau disebut bimodal, 3 modus trimodal, atau lebih dari 2, yaitu atau 3, yaitu multimodal. Coba istilahnya. Yang pertama, modus data tunggal. Gampang. Cari nilai jumlah yang nilainya sering muncul. Untuk yang A di sini, modusnya nilainya adalah 7. Ya, karena yang paling sering muncul adalah 7. Yang B, ini disebut bimodal karena nilai yang sering muncul adalah 6 dan 7. 7. Ya. Muncul. Ini data tunggal. Selanjutnya modus data kelompok. Oke, rumusnya
Bisa dicatat. Oke, Bentar, Pak. MO sama dengan LMO ditambah D1 bagi D1 tambah D2 kali I. Dah. Ya. LMO merupakan tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan I adalah interval. Kemudian untuk Pak mundur lagi, Pak. mundur lagi. Pak screenshot dulu. Oke. Dah. Nah, untuk data yang akan dicari modusnya, yaitu ini sama seperti tadi. Selanjutnya, bisa dilihat kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas berapa? Iya. Kelas yang kelima itu 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keempat. Keempat ya. Iya, frekuensinya 12 ini. Ketahuan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ini. Kita cari dulu. Yang pertama adalah cari data. LMO tadi, LMO tepi bawah kelas modus. Kan sudah ketemu ya, modusnya adalah di sini ya. Modusnya kan kelas yang 4. Kalau tepi bawah dari kelas yang 4 itu berarti 49,5. Sama seperti tadi. Kemudian D1. Kemudian D1. D1 itu D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus 12 kurangi ini 8. 8. Ya. D2. Ini ketemunya berarti 4 ya. Iya. Jadi D1 itu 4. Kalau D2 atasnya 12 kurangi 9. 3. Lalu I jumlah 10. terpahami 10. Oke, langsung aja masukkan ke dalam rumus yang tadi sekarang. MO sama dengan LMO ditambah ini LMO ditambah LMO-nya tadi 49,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 3 kali 10. Berapakah jumlahnya?
lima 55,21. maaf. Betul ya? Ya, Oke. Sudah. Betul. syukur. Ya, seperti itu. Oh. Jadi ini bagus. Kamu sekalian apa namanya ngitung sendiri. Jadi ini kan kalian praktek gitu Cepat ya. nek lihat ini aku ndak mudeng ya. Kalau apa? Nek lihat tok. Oh iya, kan lebih cepat nangkap kalau sambil dicatat seperti itu. Iya, Pak, meskipun orek-orekan. Tidak apa-apa. Soalnya saya ngorek-ngorek di sini agak kesulitan ini. Lah ya Iya lah, tuh. modelnya Tengok. rumus semua. Astagfirullah. Ya, seperti itu. Nah, berarti minggu depan nanti Ya. untuk apa namanya? Untuk tesnya ya sampai itu. Berarti minggu tenang enggak nganu ya, Pak? Enggak ada kuliah ya, Pak? Minggu tenang ya. Tidak ada. Berarti langsung UTS dong. Iya, setelah apa? Setelah minggu tenang nanti nggak ada kuliah. Setelah itu mulai tanggal 20 kita tes. Gitu. Oke? Ya, Pak. Kira-kira seperti Sudah. itu. Kita enggak, sepertinya udah 1 jam berarti ya ini. Sepertinya. Saya kasih link ke Tadi kamu. Saya kasih link ke kamu itu jam 8 lebih 16. lebih 8 lebih 16. Iya. Ini Cuma kok sejam. udah 1 jam ya. Oke deh. Kalau begitu, terima kasih. Jangan lupa untuk belajar, dipersiapkan ya, mulai dari awal sampai ukuran pemusatan data. Tapi nanti akan lebih banyak di Itu perhitungan. frekuensi ini, Pak. Gitu. Ada Ya, pertanyaan Pak. dulu? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Ya, Pak. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat Pagi, Pak.